Shalom, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kiranya anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah menyertai kita senantiasa. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui pikiran dan lakuku. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya hatiku telah Kau ketahui, ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Terpujilah Engkau Allah Maha Rahmat. Haleluya. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah Sang Maha Hadir dan Maha Pengasih menyertai persekutuan kita. Amin. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini terjadi pandemi, tapi Engkau telah menyertai kami senantiasa ya Tuhan, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh datang beribadah meskipun dalam segala keterbatasan yang ada. Itu semua hanyalah anugerah dan kasih setia-Mu yang menyertai kami senantiasa. Pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun yang tidak sengaja, yang mungkin melukai hati sesama kami dan melukai hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Engkau menyertai kami ya Tuhan, sehingga di kesempatan yang akan datang ya Tuhan, kami tidak mengulangi dosa dan kesalahan kami, dan kami tetap Engkau bimbing dan Engkau sertai ya Tuhan, sehingga kami tetap berada dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika jiwaku
padamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami saat ini mau datang ke hadirat-Mu untuk duduk bersama, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya setiap yang kami baca, setiap yang kami dengarkan, dan setiap yang kami renungkan itu boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hati setiap kami, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan perubahan yang baik di dalam kehidupan setiap kami. Kami memohon, ya Roh Kudus, terangilah hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-51. Yohanes 1 ayatnya yang 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus ini berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya,
lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini memahami, mengalami, melakukan. Menyajikan 3 gerak kehidupan yang silih berganti terjadi dan saling memperlengkapi di dalam hidup setiap kita. Nah saudaraku, manakah yang datang duluan? Manakah yang dilakukan duluan? Memahami, mengalami, atau melakukan? Ya, tidak selalu sama, bisa berbolak-balik ya. Kita bisa memahami sesuatu dulu, mempelajari teori atau konsep suatu hal, baru kemudian kita melakukan. Setelah melakukan baru kemudian kita mengalami, menghayati dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi kebalikannya, kita terjun, kecemplung dulu, melakukan dulu, dari situ kita menghayati, dan dari setelah kita menghayati kita memahami dengan sungguh. Ini berlaku entah dalam hal kita bermain, dalam hal kita menguasai keterampilan praktis, misal berenang, memasak, bersepeda, bahkan juga dalam hal berkarya, berdagang, berkarir, membangun relasi, ataupun berkeluarga. Bisa jadi kita memahami dulu, baru melakukan, tetapi bisa juga kita melakukan dulu, baru memahami. Tetapi yang pasti saudara-saudara, ketiga gerak kehidupan ini, memahami, menghayati, atau mengalami, dan melakukan, kita perlu hadirkan di dalam kehidupan, supaya hidup kita tidak menjadi suatu hal yang stagnan atau diam saja, tidak berkembang, melainkan hidup ini terus maju, melangkah, berkembang, dan bertumbuh. Nah, saudaraku, hal demikian juga berlaku kalau kita mau berbicara tentang hidup beriman. Nah, saudara, pada minggu ini kita berjumpa dengan tokoh Natanael, atau kalau di dalam Injil-Injil sinoptik dia disebut dengan Bartolomeus. Dia adalah salah seorang dari 12 Rasul Kristus. Tetapi pada saat itu dia belum mengenal siapa Yesus. Nah, Natanael ini adalah orang warga kota Kana di Galilea, di daerah Galilea. Dia adalah orang yang menurut catatan Alkitab, ya tidak banyak catatan Alkitab tentang Natanael, tetapi dari catatan yang ada, dari ucapan penilaian Yesus kepadanya ketika pertama berjumpa, kita bisa melihat bahwa Natanael ini adalah seseorang yang tulus dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Ya, Yesus berkata ketika berjumpa pertama, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya, Natanael adalah orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus,
menjadi seorang Israel, orang yang mencari kehendak dan mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah berbicara tentang Natanael ketika kita melihat Yesus berkata, "Oh, aku melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, saudara, ini bukan secara fisik atau secara harafiah Yesus sebelumnya sudah pernah lihat Natanael sedang duduk-duduk di bawah pohon ara. Tetapi pohon ara pada zaman itu adalah pohon yang rindang, dan biasanya orang Israel suka pergi ke bawah pohon ara untuk berteduh, untuk belajar, ataupun untuk menyepi, mengambil waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, "Aku melihat engkau di bawah pohon ara," Yesus sesungguhnya sedang berkata bahwa Natanael ini orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Orang yang dengan sungguh-sungguh meluangkan waktunya untuk mencari Tuhan. Dan Yesus mengetahui itu semua. Yesus mengerti apa yang ada di dalam isi hati Natanael. Yesus bisa membaca jauh ke dalam diri Natanael. Dan dari hal itu menggerakkan Natanael. Natanael yang awalnya tidak percaya, apa ada sih yang baik dari Nazaret? Masa Mesias, raja yang dinantikan itu orang dari Nazaret? Enggak mungkin. Tapi ketika dia berjumpa dan mengalami Allah, mengalami Yesus yang mengenal dirinya, jauh sebelum dia mengenal Yesus, pengalaman itu mengubahkan Natanael. Pengalaman itu kemudian mendorong Natanael untuk melakukan hal yang terbaik, yaitu melangkah mengikuti Tuhan, yaitu berjalan menjadi muridnya, mengikuti pelayanannya, mencoba mengenal, berproses, memahami siapa Yesus. Dan proses itu berlangsung terus, bahkan setelah Yesus mati. Natanael terus berkarya, menjadi martir Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ya, menurut tradisi dia mati dikuliti di Armenia ketika memersaksikan karya Tuhan. Saudara, kisah Natanael mungkin singkat di dalam Alkitab, tetapi dia mengajarkan kesungguhan untuk terus bergerak di dalam kehidupan spiritualnya. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya pun kita diajak seperti Natanael yang mau terus bergerak, yang mau terus melangkah dari satu tahapan menuju tahapan yang lain. Oleh karena itu kita mau melihat pemikiran dari seorang tokoh yang lain, yaitu Santo Dionysius, uskup pertama gereja di Athena. Ya, ini adalah orang yang menurut kisah dia bertobat karena pemberitaan Paulus di sidang Areopagus. Ya, kalau saudara bisa mengecek di Kisah Para Rasul 17. Nah, Dionysius ini terkenal dengan pemikiran teologi mistiknya. Ya, teologi mistik ini bukan bicara soal klinik ya, dibedakan. Ini bukan klinik, bukan ngomong jimat, setan, hantu, tetapi memahami bahwa kehidupan kekristenan ada dimensi supranaturalnya. Bukankah kita berelasi dengan Allah adalah sebuah hal yang supranatural? Kita memahami Allah menjadi manusia, Allah yang mati menghapus dosa. Kemudian ada Roh Kudus yang menginspirasi Alkitab, Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. Bukankah itu melebihi hal-hal yang rasional, natural? Kita memasuki dimensi supranatural. Karena itu teologi mistik mengajak kita untuk menghayati sisi spiritualitas kita, menghayati relasi kita dengan Allah. Nah, Santo Dionysius ini mengatakan bahwa setiap orang beriman di dalam pertumbuhannya melalui sebuah tahapan. Ada 3 tahapan yang dilakukan orang yang berproses di dalam spiritualitasnya. Yang pertama adalah tahap purification
atau pemurnian dan pembersihan diri. Ya, jadi orang Kristen kita ketika kita bersyukur, diselamatkan Tuhan, kita menghayati, kita mendapatkan keselamatan dari Allah, maka kita akan punya kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita punya kerinduan untuk menyenangkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Nah, caranya gimana? Caranya tentu dengan kita belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Kita mencoba mengerti aturan mainnya. Kita mencoba memahami gaya hidup yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Ya, kita ingin mengerti seperti apa sih hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, karena itu kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kita melatih diri kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita melatih diri melawan godaan-godaan, kita melatih diri melawan dosa-dosa, melakukan kebaikan, berdoa, bersedekah, beribadah, dan lain sebagainya. Nah, di tahap ini mungkin kita merasa berat. Mungkin kita melakukannya, ya udah ala kadarnya kita lakukan aja. Di sini kita mulai membongkar kebiasaan lama dan berusaha menanamkan kebiasaan baru yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang seturut dengan maksud Tuhan bagi kita. Ya udahlah, kita ikuti saja, kita lakukan dengan tekun. Dan kalau kita melakukannya, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, yang dinamakan illumination atau pencerahan. Ya, jadi kita berpindah dari sekedar tahu tentang aturannya, cara mainnya, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan apa, kita berpindah menjadi menghayatinya. Kalau kita lakukan itu semua dengan tekun, kita hayati dengan baik, kita refleksikan dengan baik, maka kita menemukan pencerahan. Kita akan menemukan makna di balik setiap laku spiritual kita. Ya, perintah Allah tidak lagi sekedar jadi aturan yang kita ikuti karena harus begitu, karena tertulisnya begitu, karena disuruhnya begitu. Tapi menjadi sesuatu yang kita hayati, kita temukan kebajikan dan keindahan di balik setiap perintah dan kehendak Allah. Saya beri contoh sederhana. Kita tahu perintah jangan membunuh. Oke, kita lakukan tidak membunuh. Tetapi di dalam tahap pencerahan kita bisa memahami bahwa bukan sekedar tidak membunuh, tetapi bahwa kehidupan setiap orang itu berharga. Kehidupan itu sesuatu yang sangat harus dijaga dengan baik-baik satu dengan yang lain. Anda itu belajar, mungkin kita tidak membunuh, tetapi kita kemudian mengembangkannya. Oke, saya juga berarti tidak menyakiti hati orang. Saya tidak menindas orang karena kehidupan tiap orang itu berharga. Di dalam pencerahan, laku spiritual kita menjadi lebih kaya. Contoh lain, mengampuni sesama. Ngampuni sesama, ya oke, saya ngampuni ya, karena perintahnya gitu. Ya, tapi kalau kita mendapat pencerahan, mungkin kita memahami bahwa hidup dalam damai, hidup bebas dari luka, bebas dari kebencian yang justru akan mematikan, menggerogoti kita sendiri, ternyata enak. Dan kita mengambil langkah untuk mau mengampuni. Berdoa senantiasa, ya menjadi lebih dari sekedar rutinitas, tetapi dihayati sebagai sarana berkomunikasi. Bahwa ketika saya berdoa, saya sungguh-sungguh sedang mengundang Allah hadir berkarya di dalam hidup. Di dalam tahap pencerahan, laku spiritual kita mungkin sama, tetapi kita diperkaya di dalam melakukannya. Kita menghayati Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudus dengan caranya yang misterius bagi kita. Dan kalau kita sudah bisa menemukan pencerahan di dalam spiritualitas kita, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu yang disebut dengan union atau menyatu dan selaras dengan Allah, di mana harmoni antara saya dan Tuhan terjadi. Ya, ada seorang spiritual
spiritualis Kristen di abad pertengahan menggunakan gambaran yang begitu indah. Dia berkata bahwa mata yang saya pakai untuk melihat, ini adalah mata Tuhan. Tangan yang saya pakai untuk melangkah, untuk bekerja, yang kupakai ini adalah tangan Tuhan. Ucapan yang kukatakan ini adalah ucapan Tuhan. Ini adalah wujud di mana ada keselarasan, ada kesatuan dengan Allah sebegitu rupa, sehingga setiap bagian dari hidupku ini seakan-akan Tuhan yang sedang melakukannya. Tuhan yang sedang melihat, Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan yang sedang berkarya melalui hidupku. Dan saudara-saudaraku, persatuan dengan Allah inilah yang seharusnya menjadi goal, yang menjadi tujuan dari kehidupan setiap kita. Bukan surga, bukan berkat Tuhan yang menjadi utama terlebih dahulu, tetapi menyatu dengan Allah. Persatuan cinta kasih yang utuh dengan Allah. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama setiap kita. Dan baru ketika kita menyatu dengan Allah, maka kalau surga milik Allah, ya surga jadi milik kita. Ya, kalau Tuhan hidup dengan segala kelimpahan dan berkat hidup yang berkelimpahan, hidup berkelimpahan itu pun juga akan menjadi milik kita. Tetapi kuncinya adalah di dalam persatuan dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, sekarang Anda berada di tahap mana? Apakah Anda masih dalam proses memurnikan diri, melatih diri, membersihkan diri? Atau sudahkah Anda memasuki tahap pencerahan? Anda memahami, menghayati sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan Anda lakukan? Atau bahkan Anda mungkin sekarang di tahap sudah menyatu dengan Allah, kompak, melangkah selaras dengan Allah. Nah, di tahap mana diri Anda tidaklah terlalu penting. Tidaklah penting untuk membandingkan diri juga dengan orang lain. Ya, tapi yang penting kita tanyakan dalam diri kita, apakah kita dengan sadar, apakah kita dengan aktif sungguh-sungguh seperti Nathanael terus bergerak, terus membuka diri untuk mengalami, mencari dan memahami Tuhan. Ada sebuah kisah, saya mau menutup dengan sebuah kisah tentang seorang pertapa tua yang sedang bermeditasi. Dia biasa bermeditasi di tepi sungai. Ya, suatu hari ada seorang anak muda menghampirinya. Anak muda ini berkata, "Tuan, aku ingin menjadi muridmu. Terimalah aku menjadi muridmu." Guru ini lalu bertanya, "Kenapa? Mengapa kamu ingin menjadi muridku?" Ya, pemuda ini bingung, berpikir, kemudian dengan ragu-ragu dia menjawab, "Karena aku ingin menemukan Tuhan, kayaknya." Nah, mendengar jawaban yang ragu-ragu itu, guru ini kemudian melompat turun. Ya, dia kemudian mencengkeram leher pemuda ini, membawanya, menyeretnya ke tepi sungai, kemudian membenamkan kepala pemuda itu ke dalam air. Ya, tentu saja pemuda itu meronta-ronta mencoba membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Ya, setelah waktu yang cukup lama, ya, tidak terlalu lama sampai mati ya, tapi cukup lama, kakek tua ini, pertapa tua ini kemudian mengangkat si pemuda ini. Nah, pemuda itu segera segera mengambil napas, menghirup dalam-dalam. Ketika pemuda ini mulai tenang, pertapa itu kemudian bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan? Apa yang paling kamu cari ketika kamu di dalam air?" "Oh, tentu udara. Butuh banget udara, oksigen," jawab pemuda ini dengan lantang. Dan pertapa itu kemudian berkata, "Sekarang kamu pulang. Dan kalau kamu mau sungguh-sungguh menjadi muridku, kamu harus menginginkan Tuhan sama seperti kamu menginginkan udara tersebut." Saudaraku, kisah ini mau mengajak kita melihat, apakah kita sudah sungguh mati-matian mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sekali merindukan pengenalan dan relasi yang dalam dengan Tuhan?
Adakah kita merasa kita membutuhkan Dia seperti kita membutuhkan oksigen yang kita hirup? Apapun jawaban saudara, itulah yang akan menentukan seberapa kuat motivasi Anda untuk bergerak maju di dalam spiritualitas Anda. Karena itu saya berdoa supaya kita semua sama-sama menginginkan Tuhan seperti kita membutuhkan oksigen. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan beriman Anda. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama menyatukan hati dan perhatian kita melalui doa bagi hal-hal yang ada di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Ajarilah kami agar dalam hidup ini kami seperti Nathanael yang selalu terus berjuang dengan sungguh-sungguh melangkah, bergerak untuk mengenal, untuk mengalami, dan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tolonglah setiap kami, nyatakanlah kehendak dan kuasa-Mu di dalam hidup setiap kami, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau bersama-sama berdoa untuk program vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk setiap tahapan yang dikerjakan, untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam proses vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya yang terbaik yang Tuhan sediakan, Tuhan yang melancarkan jalan, Tuhan yang menunjukkan langkah-langkah terbaik yang perlu diambil, yang perlu dilakukan untuk memastikan semua orang boleh menerima vaksin dan bersama-sama kami boleh melawan virus COVID-19 ini dengan lebih baik. Kami berdoa untuk upaya pengadaan vaksin yang dilakukan supaya jumlah vaksin yang ada memadai, mencukupi untuk setiap kami semua. Kami mau berdoa juga untuk tenaga medis, untuk orang-orang yang di garda depan masih terus berjuang melawan, menghadapi, berkontak langsung dengan pandemi virus COVID ini. Tuhan berkati mereka, jagai mereka yang bekerja untuk merawat, untuk memulihkan kesehatan, supaya di dalam situasi yang dihadapi saat ini, mereka boleh tetap melangkah dengan sukacita, boleh melangkah dengan pikiran yang tenang dan jernih, supaya itu semua boleh mendukung kesehatan mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, saat ini secara khusus untuk tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, kami berdoa bagi keluarga, orang-orang terkasih yang ditinggalkan. Kami berdoa supaya ada penguatan dan penghiburan dari Tuhan yang hadir menyertai saudara-saudari kami, supaya mereka semua dikuatkan Tuhan, boleh melangkah menatap masa depan yang kami tahu tentu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kehilangan, tetapi bersama dengan Tuhan
segala duka cita itu bisa diubah menjadi sukacita. Kami berdoa untuk proses evakuasi, pencarian fakta, dan segala proses pemeriksaan lain yang dilakukan oleh badan-badan terkait. Tuhan berkati supaya melalui setiap proses yang dilakukan itu kami boleh belajar dari peristiwa ini dan ke depan boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan mungkin sistem, mungkin kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mencegah bencana tragedi seperti ini terulang kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendukung saudara-saudari kami masing-masing satu persatu di dalam pergumulannya, di dalam perjuangan melangkah menjalani kehidupan ini, entah di dalam kesehatan, entah perihal karir ataupun studi, ataupun relasi bersama dengan keluarga ataupun dengan orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa di tengah-tengah setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang mau hadir, Tuhan yang bertahta dan berkuasa, menyatakan jalan-Mu, menyatakan perlindungan-Mu, menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan, supaya melalui setiap pergumulan, melalui setiap persoalan yang dihadapi, kami semua boleh bertumbuh, kami semua boleh belajar hidup semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa keluar dari segala persoalan problema kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 25 yang berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang tak pernah habisnya dalam hidup kami, yang selalu baru setiap hari. Sebentar kami membawa persembahannya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan beri kami hikmat untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, dan semakin banyak orang yang diberkati melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
salahku, tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Kristus tentu, ya amin, ku percaya, mau mendengar seruan umatnya. Tiada hal terucap sia-sia, ku kan tetap berdoa padanya. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Terang Allah yang sejati menghangatkan hati kita dengan damai dan sukacita, menerangi langkah kita dengan semangat dan pengharapan, dan memenuhi hidup kita dengan kasih dan karunia. Amin.